sebelum ibadah, kita harus mandi dulu ya. Teman-teman, jangan lupa setelah mandi, memakai baju rapi dan wangi untuk mengikuti ibadah. Ayo! Saat beribadah, tidak boleh makan, tidak boleh bermain, dan tidak boleh main handphone. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Banyaknya kau perbuat di dalam hidupku. Ya, Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian itu. Wah, hebat yang luar biasa terhadap Mesak dan Abednego. Dia ngomong seperti itu kepada raja. Kemudian raja semakin marah. Dia panggil prajurit, masukkan mereka ke dalam perapian. Selamat beribadah teman-teman. Bye-bye. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Balik lagi nih, ketemu kita lagi di kebaktian online Little Kings. Siapa yang bersuka cita hari ini? Oke, kakak lihat nih tangannya pada ngangkat di rumah semua. Yuk kakak mau ajak sekarang kita mau datang sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, kita mau ketemu sama Tuhan, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
buat Tuhan Yesus. Gak ada yang main-main lagi, yuk kita sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini Tuhan. Kalau semua Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, pada hari ini Tuhan kami boleh bertemu lagi sama Tuhan, kami boleh beribadah sama-sama Tuhan dengan keluarga kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih ya Bapa, sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Biarkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh kasih yang terbaik dari hatinya Tuhan. Biar semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan nama Tuhan disenangkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh acara kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap menyanyi dan menari buat Tuhan, semua katakan amin. Wah, adik-adik tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kakak mau coba tes lagi adik-adik. Masih semangat gak nih ya? Kita sama-sama katakan shalom ya kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, ternyata masih semangat nih adik-adik. Mantap, mantap, mantap. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik ada yang tahu pelangi gak? Yang warnanya banyak tuh, yang warna-warni. Tahu nggak? Tahu. Wah, pastinya indah ya pelangi warnanya. Tapi adik-adik ada satu yang lebih indah, yaitu Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi seindah-indah pelangi. Tepuk tangan adik-adik. Kita gerak bareng-bareng ya. Siap ya adik-adik, katakan seindah-indahnya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesus.
Kita tetap tepuk tangan dan lebih semangat. Katakan seindah-indahnya pelangi. Indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku sedalamnya. Setinggi-tingginya langit biru, lebih indah. Dia yang terbaik. Kita katakan haleluya, haleluya. Oke adik-adik, wah sekarang kita mau nyanyi lagi adik-adik. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena kasihnya Tuhan itu gak berkesudahan. Oke adik-adik, kita sama-sama tepuk tangan. Na na na. Kita katakan na na na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Jarang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Jarang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
adik-adik kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Wah, adik-adik semua tadi udah keren-keren nih memuji dan menyembah Tuhan ya. Beri tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus. Wah, keren semuanya. Nah, adik-adik, tadi semua udah keren-keren narinya, udah keren-keren nyanyinya. Sekarang kakak mau undang kita lagi nih buat sama-sama nyanyi lagi buat Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan selama kehidupan kita adik-adik. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kita semua buat nyanyi lagu Ku Bersyukur Bapa. Kita mau sama-sama mengucap syukur adik-adik buat Tuhan yang udah baik sama kita. Kalau sampai hari ini kita masih boleh kumpul lagi loh adik-adik. Tuhan tuh baik banget sama kita adik-adik. Yuk kita mau sama-sama nyanyi lagu ini, kita mau ungkapin syukur kita ke Tuhan. Katakan banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini lagi dari awal adik-adik. Semua lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan banyak yang kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih
bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan kami hari ini Bapa. Kalau kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Tuhan Kau hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Supaya kami masih boleh mengerti Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, shalom adik-adik. Nah, adik-adik, kakak lihat nih, adik-adik semua masih semangat ya dengerin firman Tuhan. Nah, kakak mau ajak kita semua yang semangat dengerin firman Tuhan, yuk kita sungguh-sungguh kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang siap, berikan kami telinga yang siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Dan biarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, berkati Kak Susan, berkati adik-adik yang di rumah, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, gak kerasa banget ya, ternyata kita udah lama nih ibadahnya online. Tapi kakak yakin kalau adik-adik di rumah tuh masih semangat. Coba yang masih semangat bilang yes. Wah, kurang kenceng nih. Coba yang masih semangat bilang yes. Wah. Nah adik-adik, hari ini kakak mau ceritain tentang seorang wanita nih. Wanita ini luar biasa, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Siapa sih Kak wanita ini? Penasaran? Nah adik-adik dengerin firman Tuhan sampai selesai ya. Oke, jadi nih adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya kan lagi mau Paskah nih. Dia pergi ke sebuah tempat yang namanya Betania. Nah di situ adalah tempat tinggalnya Bapak Lazarus. Wah pasti tahu kan siapa ya? Apalagi waktu minggu lalu Kak ini juga cerita ya tentang Bapak Lazarus beserta keluarganya. Nah kakak mau kasih tahu nih, jadi salah satu perempuannya ada di sini juga, adalah saudaranya dari Bapak Lazarus. Nah adik-adik, saat itu di rumahnya Bapak Lazarus ini ada perjamuan, karena itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi kalau misalnya mau Paskah ada perjamuan makan-makan. Nah ini di waktu yang berbeda ya dengan cerita yang dari Kak Eni.
Jadi di situ ada wanita juga, saudaranya Bapak Lazarus, namanya Marta. Dia yang melayani Tuhan Yesus gitu kan, melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya gitu. Nah, sewaktu lagi perjamuan, setelah selesai perjamuan, Tuhan Yesus itu udah mau mulai nih adik-adik, mau mengajarkan kepada orang-orang di sekitar sana tentang ajarannya Tuhan Yesus. Nah, lalu sebelum Tuhan Yesus mulai mengajar, nah, ada salah satu saudaranya Bapak Lazarus. Pasti adik-adik udah mulai tebak nih. Tahu nih Kak, tahu nih Kak. Nah, disimpan dulu ya. Nah, kalau yang masih penasaran dengerin nih sampai habis. Jadi salah satu saudaranya Bapak Lazarus ini, dia membawa minyak narwastu. Wah, minyak narwastu saat itu adik-adik harganya sama dengan upah 1 tahun kerja gitu. Jadi kalau misalnya kayak sekarang nih, kita kerja selama 1 tahun, nah itu biayanya untuk bisa beli minyak narwastu itu, jadi harganya pasti sangat mahal. Nah, tapi saat itu saudaranya Bapak Lazarus ini gitu ya, ibu ini dia memberikan minyak itu, dia mengurapi minyak itu ke Tuhan Yesus dan mengurapi kakinya Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik, dia menyekanya bukan pakai tangan, pakai rambutnya. Wah, adik-adik tahu kan kalau misalnya di zaman sekarang aja rambutnya wanita itu dibilang adalah mahkota, berarti sesuatu yang berharga. Nah, apalagi di zaman dulu juga rambut itu adalah sesuatu yang berharga adik-adik. Tapi saat itu ibu ini melakukan itu dengan senang hati. Dia lakukan itu, dia menyeka minyak itu di kakinya Tuhan Yesus loh, pakai rambutnya dia. Minyaknya udah mahal, terus dia pakai rambutnya yang merupakan mahkotanya ini untuk mengurapi Tuhan Yesus. Nah, tapi ya adik-adik, di situ ada salah satu muridnya Tuhan Yesus, namanya Bapak Yudas Iskariot. Dia langsung bilang kayak gini, wah, minyak itu kan harganya mahal banget ya. Kenapa dibuang-buang begitu aja? Kenapa dipakai untuk sesuatu yang seperti itu? Kan bisa dijual, lalu bisa buat memberkati orang-orang miskin. Tapi Tuhan Yesus itu membiarkan ibu ini melakukan itu karena dia tahu kalau misalnya sebentar lagi waktunya Tuhan Yesus sudah tiba untuk memperingati waktunya Tuhan Yesus disalibkan dan dimakamkan gitu ya adik-adik. Jadi si ibu ini dia memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia bahkan menyekanya itu dengan rambutnya, menyeka kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal dan juga dengan rambutnya. Jadi ibu ini memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik penasaran atau yang udah tahu nih namanya siapa? Coba teriak. Coba kurang kencang. Oh, benar nih, namanya itu adalah Maria. Benar, dia itu Ibu Maria ini, dia melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bahkan saat itu Tuhan Yesus disenangkan dengan apa yang dilakukan sama Ibu Maria ini loh. Nah, apa sih yang kita bisa pelajarin dari cerita hari ini? Yang pertama adik-adik, yuk kita lakukan apa yang Tuhan senang gitu. Jadi kayak Ibu Maria tadi, dia memberikan sesuatu yang berharga, memberikan minyak yang mahal, bahkan menyekanya dengan rambutnya yang berharga untuk Tuhan Yesus. Jadi kita adik-adik, kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apa yang adik-adik punya, kalau itu yang Tuhan minta, berikan sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Nah, siap dong ya kan? Nah, anak-anak Tuhan Yesus harus lakukan seperti itu. Apalagi sekarang tahun integritas. Kakak mau ingetin lagi, tahun integritas itu apa? Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kalian perkatakan dan yang kalian lakukan, semuanya selaras dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus disenangkan dong. Nah, kalau Tuhan Yesus disenangkan, kalian harus lakukan itu, oke? Nah, yang kedua adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari hari ini, dari ceritanya Ibu Maria? Nah, kita itu harus adik-adik memberikan yang persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Contohnya apa? Adik-adik hari ini masih rajin ibadah. Mungkin ada yang masih ikutan cool. Wah, kalau misalnya disuruh kakaknya lompat, semangat memuji Tuhan, ikutan semangat. Nah, itu adik-adik sudah memberikan yang terbaik buat yang adik-adik punya buat Tuhan Yesus. Bahkan kalau misalnya adik-adik pagi-pagi bangun, wah cari Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus disenangkan adik-adik. Jadi adik-adik memberikan yang terbaik yang adik-adik punya untuk Tuhan Yesus. Siap adik-adik?
Nah, jadi adik-adik kakak mau ingetin lagi yang pertama, adik-adik yang kita bisa pelajari dari Ibu Maria adalah adik-adik belajar untuk melakukan apa yang Tuhan senang. Nah, yang kedua, adik-adik harus memberikan yang terbaik yang adik-adik punya buat Tuhan Yesus. Nah, yang siap melakukan firman Tuhan dan yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, coba bilang siap. Wah, siap semua ya. Oke, nah adik-adik, sebelum kita mau ayat hafalan, kakak mau ajak kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan setiap kami agar kami terus melakukan apa yang Engkau senangkan. Tuhan, biarlah ibadah hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh memberikan diri kami sungguh-sungguh memberikan hati kami biar hanya Engkau yang disenangkan dari ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus karena kami tahu Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah adik-adik Tuhan di rumah ya Bapak menjadi siap, menjadi anak-anak yang siap di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah setiap Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini ayat hafalannya ada di Matius 7 ayat 21. Ulangi lagi ya, di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ulangi sekali lagi ya, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke adik-adik, siap? Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya memberi persembahan. Sebelum memberi persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami memberi persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, kasih tahu mami papinya buat mengirim persembahan di nomor rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik. Ketemu lagi, kita hari ini mau buat kreativitas. Nah adik-adik, hari-hari ini itu kita harus lebih banyak berdoa. Karena memang di gereja kita juga sedang ada doa puasa. Nah kenapa kita mesti banyak berdoa Kak? Iya, karena keadaan ini kita harus banyak berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk bangkitnya generasi Yeremia. Nah aktivitas hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk membuat kreativitas tangan yang sedang berdoa untuk mengingatkan adik-adik suka berdoa. Udah siap? Ayo kita akan mulai ya adik-adik. Oke adik-adik, ini bahan-bahan yang diperlukan adalah karton, beberapa kertas warna. Kakak sarankan minimal ada 4 warna biar bagus, berwarna-warni. Kemudian gunting, kemudian pensil untuk membuat pola, spidol untuk menulis, kemudian ada pita, ada juga staples untuk merekatkan. Nah kakak
ajak untuk adik-adik siapkan juga karton untuk menempel pola ya. Terus kemudian ada pola love. Oke, siap? Yuk kita akan segera mulai. Nah adik-adik, ada karton yang adik-adik udah siapkan, kita lipat jadi 2. Ingat pola dengan tangan kita, pola yang kelingking di sebelah dalam yang dilipat. Oke, yuk kita mulai. Adik-adik sudah buat semuanya ya, kreativitasnya semuanya bagus, menarik dan berwarna-warni. Adik-adik yang sudah membuat kreativitas, jangan lupa kakak ingatkan untuk foto kreativitas kalian. Dan adik-adik foto juga boleh dengan adik-adik begini caranya foto, klik. Nah kalau sudah, jangan lupa posting kreasi kalian atau foto kalian ke IG-nya Little King, yaitu gmcc.littleking. Siap semuanya? Bagi kreasi kalian yang menarik dan cepat, kakak sediakan hadiah yang menarik. Jangan lupa dan cus siap ya? God bless you. Oke, adik-adik semua, kalian semua, jempolan semua yang ada di rumah. Kasih jempol buat adik-adik semua yang ada di rumah. Nah adik-adik, kakak mau bilang bahwa Tuhan Yesus ada di hati kita semua. Bilang, Tuhan Yesus ada di hatiku. Ada di hatiku. Yes, adik-adik sebelum kita terima doa berkat, kita angkat tangan kita bangkit berdiri sekali lagi. Dan kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allah, ya Tuhanku. Katakan lagi terima kasih. Terima kasih Yesus.
lagi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ayo angkat tangan kepada Tuhan, lambaikan kepada Tuhan Yesus. Kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allah. Katakan, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur. Ku bersyukur hanya sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ayo adik-adik yang hebat, yang luar biasa, angkat tangan kepada Tuhan. Semuanya angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dan terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersuka cita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.